Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Surya. Saya akan memberikan video edukasi mengenai pentingnya mikronutrisi dan juga suplementasi untuk teman-teman peserta grup 30 hari diet sehat ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjalankan program ini, ya mungkin akan ada banyak yang bertanya, saya sudah makannya sehat, saya sudah olahraga ya, apakah saya masih membutuhkan mikronutrisi? Apakah saya masih membutuhkan suplementasi ya? Gimana sih peranan suplementasi ini dalam program pengelolaan berat badan kita, terutama pengelolaan lemak atau fat loss ya. Nah, hari ini kita akan belajar teman-teman ya. Nah, pertama kita harus pahami dulu mengenai piramida kebutuhan gizi ya. Ini adalah dasar atau pondasi dari hidup sehat ya. Dari yang paling bawah itu adalah yang paling prioritas ya. Nah, semakin ke atas itu bisa kita lengkapi seiring dengan melengkapi yang paling prioritas terlebih dahulu ya. Yaitu dimulai dari apa? Dimulai dari gaya hidup sehatnya terlebih dahulu ya. Apa itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat itu mencakup olahraganya, kemudian hidup aktif ya, kemudian kesehatan mental kita itu juga harus diperhatikan ya, tidak stres selama menjalani program diet ya, dan juga kecukupan istirahat kita ya. Nah, kemudian dari gaya hidup sehatnya sudah terpenuhi, kita juga perhatikan yang namanya makronutrisi ya. Nah, makronutrisi ini bicara tentang apa yang ada di dalam piring makan kita sehari-harinya ya. Kalau kita makannya 3 kali sehari, maka di situ kita harus perhatikan asupan makronutrisinya. Apa saja itu makronutrisi? Makronutrisi itu ada karbohidrat, ya, ada lemak, protein, serat, dan juga air. Ya, jadi ini adalah komponen dari makronutrisi. Makronutrisi dan gaya hidup sehat ya kita sudah ajarkan kepada teman-teman semua di dalam kelas WhatsApp kita ya. Selama 30 hari teman-teman diberikan bimbingan dari sisi video olahraga hariannya. Kemudian kita juga banyak berikan saran tentang aktivitas-aktivitas yang teman-teman bisa lakukan ya. Meskipun teman-teman bekerja di rumah atau bekerja di kantor, itu tetap banyak aktivitas yang kita bisa kerjakan ya. Dari sisi makronutrisi kita juga sudah melakukan review ya, 3 kali sehari teman-teman diajar ya bagaimana membangun pola makan yang sehat ya sesuai dengan konsep My Plate ya, yang mana di situ ada 50% protein, kemudian 30%-nya adalah dari serat dan 20% lagi adalah dari karbohidrat ya. Nah, ini dua komponen ini tentang makronutrisi dan gaya hidup sehat kita sudah ajarkan melalui kelas WhatsApp ya. Nah, tapi sekarang ya banyak teman-teman yang mungkin masih lupa atau masih lalai ya tentang dua komponen lagi yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Yaitu mikronutrisi dan juga suplementasi ya. Nah, dari makronutrisi dan gaya hidup sehat mungkin kita bisa hidup sehat teman-teman ya. Tapi belum tentu kita bisa hidup bugar ya. Karena kalau orang-orang berada hanya di level sehat saja ya, itu tidak menutup kemungkinan ya dia juga masih bisa imunitas atau kekebalan tubuhnya juga masih bisa lemah ya. Nah, oleh sebab itulah kita perlu mencukupi yang namanya asupan mikronutrisi dan juga suplementasi kita supaya kita berada di level bugar. Level bugar itu apa? Level bugar itu adalah orang yang sehat dan memiliki ekstra energi ya, memiliki energi ekstra untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya lagi ya, selain dari olahraga dan juga aktivitas fisiknya mereka ya. Artinya nggak cukup hanya saya sehat kok, saya sudah makan sehat, saya sudah olahraga juga ya, tapi kemudian malamnya kita pegel-pegel ya, abis olahraga kita jadi capek ya, badan kita jadi lemas ya. Mungkin kita nggak sakit ya, mungkin kita tidak sampai sakit, tapi kekebalan tubuh kita tidak terbangun ya. Mungkin kita bisa kurus, bisa turun berat badannya, tapi kelihatannya kuyu, kelihatannya loyo ya, mau ngapa-ngapain juga jadi cepat ngantuk, jadi cepat capek ya. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan asupan yang namanya mikronutrisi dan juga suplementasi ini teman-teman ya. Nah, apa itu mikronutrisi? Mikronutrisi itu adalah komponen-komponennya termasuk enzim, vitamin, mineral, dan juga antioksidan ya. Kalau enzim itu sudah bisa dipenuhi oleh tubuh kita sendiri ya. Jadi mestinya nggak ada masalah ya, walaupun ada, kalau untuk teman-teman yang memang ada kekurangan enzim, kita juga bisa dapatkan enzim tambahan yang sifatnya sintetis ya. Nah, tapi yang paling mendasar dari mikronutrisi ini adalah vitamin, mineral, dan juga antioksidan ya. Karena tubuh kita itu, kalau kita bicara tentang vitamin, itu satu-satunya vitamin yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri hanya vitamin K, teman-teman. Tapi kalau kita bicara vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, ya kemudian vitamin E, ya itu kita harus dapatkan dari sumber
sumber eksternal ya, bisa dari buah-buahan, bisa dari sayuran, dari lauk pauk, dan juga bisa dari suplementasi nantinya ya. Begitu juga dengan mineral ya. Mineral juga sebenarnya sudah ada di dalam makronutrisi kita, di dalam daging yang kita konsumsi, ikan yang kita konsumsi, ayam yang kita konsumsi, itu sebenarnya juga sudah mengandung mineral ya. Tapi kalau kita bicara tentang kecukupan ya, atau nilai cukupnya, nilai gizi kita, itu kita biasanya tidak bisa hanya memenuhi vitamin dan mineral dari makronutrisi saja ya. Oleh sebab itulah kita membutuhkan yang namanya suplementasi ya. Apa itu suplementasi? Suplementasi itu adalah mikronutrisi yang diekstrak dalam bentuk kapsul, pil, liquid, ataupun bubuk ya, menjadi kemasan yang lebih praktis untuk kita bisa konsumsi ya. Nah, ini juga banyak salah kaprah ya di orang-orang awam ya, yang melihat suplementasi itu katanya seperti obat ya. Padahal tidak, berbeda ya. Kalau kita bicara tentang obat ya, obat itu sifatnya adalah kimiawi dan itu memang langsung untuk keadaan yang emergency ya. Jadi ada tanda-tanda sakit apa, kemudian dokter memberikan obat ya, tapi itu hanya dikonsumsi pada saat sedang sakit saja ya. Tapi kalau kita bicara tentang suplementasi ya, ini saya bicara suplementasi yang benar ya, suplementasi yang tepat ya. Suplementasi yang benar atau suplementasi yang tepat ini adalah mikronutrisi yang memang dibentuk dalam bentuk ekstraknya sehingga aman untuk kita konsumsi dalam jangka panjang ya. Nah, teman-teman ya, makronutrisi dan mikronutrisi ini sama pentingnya dan sama-sama harus kita konsumsi seumur hidup kita, selama kita bernafas, selama kita masih menjadi makhluk hidup ya. Nah, kenapa? Karena keduanya memiliki peranan yang sama-sama penting di dalam tubuh kita. Jadi nggak bisa kita cuman, Mas Surya, saya sudah makan sehat nih, saya sudah olahraga, saya sudah makan sehat ya. Apakah saya masih membutuhkan mikronutrisi? Definitely yes ya. Kenapa? Karena dari makronutrisi kita itu biasanya tidak bisa memenuhi kecukupan mikronutrisi yang tubuh kita butuhkan dalam sehari-harinya teman-teman ya. Oleh sebab itulah kita masih membutuhkan yang namanya suplementasi ya, untuk mencukupi kebutuhan mikronutrisi kita ya. Nanti kita bahas ya, kenapa kita nggak bisa hanya mengandalkan dari makanan besar saja walaupun kita sudah makan sehat ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman ya, saya sampaikan dulu. Nah, ini supaya teman-teman aware, supaya teman-teman paham ya, apa sih sebenarnya manfaat dari vitamin dan juga mineral bagi tubuh kita ya. Nah, teman-teman ya, vitamin itu ada vitamin, ada berbagai macam vitamin ya. Nah, kalau dikelompokkan ada vitamin yang larut dalam air dan ada juga vitamin yang larut dalam lemak ya. Nah, tapi kita nggak usah bicara tentang itu deh. Kita bicara dulu, kita tahu dulu nih apa sih fungsi vitamin bagi tubuh kita ya. Contohnya vitamin A. Manfaat dari vitamin A terutama untuk orang-orang yang lagi program diet itu apa sih? Pertama, selain menjaga kesehatan mata, yaitu yang kita tahu secara umum ya. Tapi vitamin A juga mampu merangsang respon sel imun ya. Jadi sel imunitas kita juga terbantu dengan adanya vitamin A ya. Terutama sel T dan juga sel B ya. Nah, ini juga banyak yang kita butuhkan pada saat kita berolahraga. Kita memproduksi banyak sekali radikal bebas di dalam tubuh kita ya. Makanya orang-orang yang olahraga itu biasanya kan cepet capek ya, kemudian badannya pegal-pegal ya. Itu kenapa? Karena tubuhnya juga mengeluarkan radikal bebas. Dan radikal bebas ini hanya bisa ditangkal atau hanya bisa diatasi dengan meningkatkan imunitas tubuh kita melalui asupan vitamin dan juga antioksidan yang tepat, teman-teman ya. Kemudian membantu pembentukan sel darah putih ya. Sel darah putih kita tahu untuk apa? Untuk antibodi ya. Jadi ini sangat penting ya. Sehingga teman-teman pada saat lagi program diet itu tidak mudah capek, tidak mudah sakit ya. Kemudian vitamin B fungsinya untuk apa? Oh, vitamin B itu fungsinya untuk mendukung metabolisme sel ya, memberikan energi ya, meningkatkan pembakaran kalorinya bisa lebih cepat ya. Itu manfaat dari vitamin B. Kemudian untuk apa? Meningkatkan kesehatan saraf dan otot ya. Terutama untuk teman-teman yang menjalankan program diet sehatnya sambil dengan olahraga intensif ya. Olahraga baik itu olahraga kardio maupun olahraga strength ya. Kita membutuhkan asupan vitamin B ya. Bahkan vitamin B yang ekstra. Kenapa? Karena tubuh kita pada saat berolahraga itu jaringan-jaringan ototnya itu dirusak teman-teman ya, dipecah ya.
Sehingga kita membutuhkan asupan protein dari sisi makronutrisi dan kita juga membutuhkan asupan vitamin untuk sisi mikronutrisinya supaya apa? Mempercepat recovery kita ya, meningkatkan kesehatan otot kita supaya pembentukan ototnya bisa menjadi lebih cepat ya. Ini baru vitamin B dasar. Bagaimana dengan B kompleksnya? Nah, kalau kita bicara tentang vitamin B kompleks itu banyak lagi dari B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ada lagi namanya B17 ya. Jadi ada banyak sekali turunan dari vitamin B ini ya. B kompleks fungsinya untuk apa di dalam metabolisme kita? Fungsinya untuk mengubah gula menjadi energi ya. Jadi teman-teman yang kekurangan vitamin B kompleks ya, itu biasanya respon insulinnya tidak sensitif ya. Atau kalau teman-teman mungkin terlalu banyak makan karbohidrat, terlalu banyak makan gula ya. Nah, itu kita membutuhkan vitamin B kompleks untuk mengubah gula tersebut ya, sehingga gula tersebut bisa dikonversi menjadi energinya lebih cepat ya. Nah, itu manfaat dari B kompleks, dari B1 contohnya. Kemudian juga untuk membentuk sel darah merah ya. Nah, ini untuk teman-teman yang mengalami anemia ya, juga membutuhkan yang namanya vitamin B ya, terutama B2 ya. Selain untuk pembentukan hemoglobin, ini juga membentuk sel darah merah kita ya, supaya kita bisa lebih cepat bugar, lebih cepat sehat ya teman-teman ya. Kemudian juga membantu proses pencernaan, membantu proses termogenesis, mengatur mood dan siklus tidur yang baik ya, mengurai asam lemak ya. Nah, ini juga nih buat teman-teman yang biasa masih makan goreng-gorengan ya, yang belum bisa benar-benar clean eating, kita juga membutuhkan vitamin B kompleks ini untuk mengurai asam lemak kita ya, sehingga makanan yang kita konsumsi itu bisa dicerna dan juga bisa bisa diurai lebih baik lagi teman-teman ya. Kemudian vitamin C ya, apa manfaat vitamin C saat kita lagi diet ya? Vitamin C ini melawan radikal bebas ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Orang-orang yang tadinya olahraga kemudian mulai mengatur makanan ya, pada saat ada perubahan kebiasaan, perubahan habit ya, tubuh kita tuh membutuhkan adaptasi sebenarnya teman-teman ya. Nah, di masa adaptasi ini ya, tubuh kita sangat membutuhkan antioksidan yang lebih tinggi ya dalam bentuk vitamin C untuk melawan radikal bebas ya. Tujuannya untuk apa? Supaya tubuh kita bisa punya kekebalan tubuhnya untuk melawan benda asing. Soalnya kita nggak bisa ngatur ya, di setiap hari di lingkungan kita, kanan kiri kita itu banyak sekali virus-virus dan juga bakteri yang beredar ya, walaupun mereka tidak kasat mata, nggak kelihatan ya. Oleh sebab itulah yang kita bisa atur adalah, yang kita bisa kontrol adalah meningkatkan imunitas kita ya. Jadi vitamin C itu sangat berkaitan dengan imunitas ya. Kemudian juga vitamin D ya. Nah, vitamin D kita bisa dapatkan dari sinar matahari ya. Tapi pertanyaan saya, sudahkah kita cukup berjemur setiap harinya di bawah sinar matahari ya? Belum tentu ya, karena banyak sekali orang-orang yang dicek level vitamin D mereka dan ternyata vitamin D-nya sangat rendah ya. Nah, kekurangan vitamin D ini akan mempengaruhi juga tentang penyerapan fosfor dan kalsium di dalam tubuh kita ya. Jadi walaupun teman-teman mungkin sudah minum susu, teman-teman sudah makan daging, sudah makan sumber-sumber makanan yang kaya kalsium dan fosfor ya, tapi kalau teman-teman kekurangan vitamin D, maka fosfor dan kalsium tadi tidak akan bisa diserap oleh tubuh dengan baik ya, sehingga akhirnya mempengaruhi juga kesehatan tulang kita ya. Nah, maka dari itu asupan vitamin D ini juga sangat dibutuhkan ya dalam bentuk sisi suplementasinya tadi ya. Kemudian vitamin E. Vitamin E fungsinya untuk apa? Menjaga keseimbangan hormon ya, terutama untuk perempuan yang saat lagi haid ya, itu juga sangat membantu sekali untuk menjaga supaya mood control kita menjadi lebih baik ya. Kemudian juga meningkatkan kesehatan reproduksi ya. Untuk teman-teman yang lagi program hamil, ini juga sangat disarankan untuk mendapatkan asupan tambahan dari vitamin E ya. Vitamin K. Nah, ini vitamin K. Vitamin K ini adalah satu-satunya vitamin yang bisa diproduksi oleh tubuh kita ya. Nah, tujuan vitamin K ini apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat penyembuhan luka. Kalau misalnya ada infeksi, ya ini tugasnya vitamin K nih, supaya penyembuhan lukanya lebih cepat, ya, pembekuan darahnya menjadi lebih cepat, ya, dan juga menjaga keseimbangan kognitif dan motorik kita, ya. Artinya nanti berkaitan juga dengan persendian kita, dengan ligamen kita, dengan otot-otot kita. Nah, itu juga tugas dari vitamin K, ya. Nah, oleh sebab itulah teman-teman, ya, vitamin-vitamin ini mungkin tidak kelihatan mata, ya. Yang kita tahu kan cuman karbohidrat, lemak, protein, serat ya. Tapi asupan-asupan vitamin ini juga ternyata sangat penting untuk tubuh kita ya. Selanjutnya mineral ya. Nah,
Mungkin teman-teman taunya mineral itu mineral itu air mineral ya. Bukan teman-teman ya. Jadi banyak sekali mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya, bukan hanya air, bukan hanya cairan ya. Tapi di situ ini hanya contoh ya dari sekian banyaknya mineral yang ada ya, itu diambil beberapa contoh ya yang teman-teman butuhkan terutama pada saat lagi program diet ya. Kalsium, of course kita membutuhkan kalsium untuk apa? Untuk pembentukan tulang, pembentukan otot ya, menjaga kepadatan tulang kita supaya nggak cepat keropos ya. Kenapa? Karena orang-orang yang gemuk, orang-orang yang overweight, orang-orang yang obesity ya, itu sangat bermasalah dengan penyerapan kalsiumnya ya, sehingga akhirnya penumpukan lemaknya lebih banyak, sementara tulangnya menjadi lebih cepat keropos karena harus menumpu beban yang lebih besar teman-teman ya. Oleh sebab itulah kita membutuhkan lagi asupan kalsium ya. Magnesium juga begitu ya. Magnesium dibutuhkan untuk apa? Untuk mengatur kadar gula ya, sehingga pada saat kadar gula kita lebih stabil, itu tubuhnya membakar lemaknya juga menjadi lebih mudah teman-teman ya. Kemudian menjaga regulasi tekanan darah, menjaga fungsi saraf dan otot. Nah itu juga tugasnya mineral ya. Fosfor tadi sudah dibahas untuk kesehatan tulang, untuk kesehatan otot ya. Ferrum ya, ferrum atau zat besi ya, ini juga untuk menjaga kadar hemoglobin ya. Zat besi kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran hijau, dari daging ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengolah sayuran tersebut dengan baik ya? Atau mungkin dari bahan bakunya kita nggak tahu apakah sayuran itu masih baik nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya ya. Jangan-jangan selama ini kita cuma ngambil seratnya doang, sementara nutrisinya sudah nggak ada lagi ya. Oleh sebab itu penting sekali juga untuk menjaga asupan zat besi kita. Selenium juga begitu ya. Selenium itu sangat membantu untuk kesehatan kardiorespiratori kita ya, atau kesehatan jantung dan paru-paru ya. Kromium juga demikian ya. Kromium menjaga supaya apa? Supaya insulin kita itu bisa tetap responsif ya, untuk mengatur gula darah di dalam tubuh ya. Nah, zinc ya, zinc dibutuhkan untuk membentuk protein dan DNA, menjaga kesehatan pencernaan dan juga untuk imunitas ya. Fluorida dan juga ada yodium ya. Ini juga semua manfaat dari mineral-mineral ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita teman-teman ya. Jadi walaupun ini tidak kelihatan, namanya aja mikro ya. Jadi walaupun ini tidak kelihatan di piring kita ya, makanya dari sebab itulah kita perlu memperhatikan asupannya dalam bentuk suplementasi tadi ya. Nah, kemudian antioksidan ya, di luar dari vitamin dan mineral yang tadi saya sampaikan, masih banyak lagi antioksidan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bisa meningkatkan metabolisme dan juga fungsi-fungsi organ kita ya, sehingga akhirnya program diet kita itu bisa bisa dijalankan dengan lebih baik lagi teman-teman ya. Di antara antioksidan yang ada, contohnya yang paling penting juga ya, yang penting dalam program diet kita ada antosianin ya. Antosianin untuk apa? Untuk mengatur metabolisme tubuh ya, mencegah kita dari sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik itu berkaitan dengan masalah gula darah, masalah tekanan darah, kolesterol ya, kemudian juga dengan pencernaan ya. Nah, itu tugasnya dari antosianin ya. Kemudian flavonoid itu juga dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk mencegah terjadinya peradangan sel ya. Kemudian juga ada polifenol. Polifenol untuk apa? Polifenol untuk meningkatkan termogenesis ya. Termogenesis itu adalah pembakaran di dalam tubuh ya, menjaga suhu tubuh kita supaya bisa tetap panas pada saat kita beraktivitas ya, sehingga pembakaran kalorinya juga menjadi lebih baik ya. Jadi ada banyak sekali antioksidan yang kita butuhkan yang kita butuhkan sehari-harinya teman-teman ya. Nah, tetapi masalah yang ada saat ini ya, pola hidup di kehidupan modern itu sebenarnya banyak sekali challenge-nya ya, mulai dari paparan radiasi, dari gadget ya, dari laptop, dari HP ya, dari pencahayaan ya, itu semua juga menjadi radikal bebas ya. Radikal bebas ini adalah benda-benda asing yang kalau menyerang tubuh kita dan tubuh kita tidak memiliki cukup imunitas yang baik, maka kita bisa menjadi gampang sakit ya, jadi gampang capek, jadi gampang pegal-pegal ya, dan dalam jangka panjang ini juga bisa menurunkan fungsi dari organ-organ dan juga sistem
metabolisme kita, teman-teman ya. Kemudian makanan tinggi pengolahan ya, tinggi gula, tinggi garam ya, sosis, nugget, cornet, sekarang udah banyak banget makanan-makanan pengolahan ya, makanan cepat saji ya, fast food yang ada di restoran-restoran ya. Itu kita udah sudah bisa dipastikan ya, asupan mikronutrisi di dalamnya itu sudah tidak bisa dipenuhi lagi ya. Jangankan mikronutrisi, makronutrisinya aja kualitasnya sudah tidak cukup baik, teman-teman ya. Di situ sudah ada tambahan garamnya sudah tinggi, gulanya sudah tinggi ya, karbohidratnya sudah lebih tinggi lagi ya, dengan adanya pengolahan ya. Seratnya jangan ditanya ya, kalau udah sayur-sayuran kaleng-kalengan apalagi ya, atau sayuran-sayuran yang dipanaskan terlalu lama, yang sudah ditumis-tumis kemudian besok dipanasin lagi, itu kita udah nggak ada makan nutrisi lagi, teman-teman. Kita cuma dapat ampasnya aja, paling banter kita masih dapat seratnya aja, tapi sudah tidak ada nutrisinya ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang penggunaan pestisida ya, penggunaan GMO, bagaimana kita melihat banyak sekali buah-buah yang sekarang udah buah nggak ada bijinya ya, semangka tanpa biji, pepaya tanpa biji ya, anggur tanpa biji ya, semua buah-buahan itu sudah ada GMO-nya, sudah ada rekayasa genetik di situ ya, yang akhirnya kita sebut itu sebagai dead fruit ya, atau buah mati ya. Karena kalau buah udah nggak ada biji, bagaimana buah itu bisa tumbuh, bagaimana buah itu bisa direproduksi kembali, teman-teman ya. Nah, itulah yang namanya GMO ya. Penggunaan GMO itu sudah banyak sekali, dan banyak sekali penelitian yang mengemukakan ternyata GMO ini juga nanti bisa menjadi karsinogenik ya. Karsinogenik itu apa? Dalam jangka panjang kalau terlalu banyak konsumsi yang seperti itu bisa menyebabkan yang namanya kanker ya. Nah, kemudian kontaminasi logam berat ya, dari sisi kalau kita makan ikan, suka makan seafood ya, kita nggak tahu ya dari bahan bakunya dia sudah tercemar apa saja ya. Dengan zaman dengan zaman industri seperti saat ini ya, sudah banyak sekali limbah-limbah yang akhirnya membuat pencemaran ya. Dari sisi pencemaran itu juga mempengaruhi kualitas dari makanan yang kita makan, teman-teman ya. Gaya hidup online, kemudian jadi mager-mageran ya, kemudian tingginya paparan radikal bebas, virus ya, pandemi kemarin ya kita sudah hadapi sendiri ya. Ternyata serangan virus itu, dan setiap waktu ternyata virus juga bisa berevolusi ya. Jadi maka dari itulah kita sangat-sangat perlu untuk memperhatikan kesehatan kita ya, bukan hanya dari sisi makanan dan juga olahraga, tetapi juga dari sisi asupan mikronutrisi dan suplementasinya ya, untuk menjaga tubuh kita bisa tetap baik kekebalan tubuhnya ya. Nah, belum lagi tentang penuaan sel tubuh ya. Penuaan sel tubuh ya, bukan tentang usia ya. Ada orang-orang yang usianya masih muda, kelihatannya masih 20 tahun, 30 tahun, tapi pada saat dicek ya ternyata usia selnya itu sudah 40 tahun, 50 tahun ya, bahkan 60 tahun, teman-teman ya. Maka dari itulah ya, nggak cukup kita bilang saya masih muda kok, ya masih panjang harapan hidupnya ya. Walaupun usia ada di tangan Allah ya, tapi penuaan sel-sel tubuh ini sebenarnya kita sudah bisa deteksi lebih dini ya. Sekarang sudah banyak timbangan untuk mengetahui ya, untuk mendeteksi usia sel tubuh kita ya. Nah, ini juga pengaruh ya. Sel tubuh ditentukan juga dari imunitas kita ya, kemudian dari kesehatan kita, mulai dari komposisi badan kita ya, dari kadar lemaknya, ototnya itu juga berpengaruh ya, tapi juga dipengaruhi juga dari kesehatan imunitas kita ya. Nah, contohnya saja nih teman-teman ya, kita bicara tentang bayam ya. Ini penelitian dari Jepang ya, dari Jepang ya, yang mana mengatakan ya, di tahun 1950 dalam 100 gram bayam itu masih terdapat 150 mg vitamin C ya. Tapi setiap tahunnya setelah diteliti ya, kandungan bayam ini terus menurun nutrisinya ya, sampai dengan di tahun 94, artinya dalam waktu 40 tahun ya, vitamin C itu yang tadinya 150 mg, sekarang di kandungan bayamnya itu cuma sisa 13 mg ya. Bagaimana dengan zaman 2022 ya? Di zaman 2022 di mana tanah sudah tidak sesubur zaman dulu ya, polusi juga sudah semakin banyak ya, rekayasa genetika juga sudah semakin banyak ya, teman-teman ya, sehingga akhirnya kita nggak tahu lagi ya dari kualitas bahan baku yang kita makan apakah benar-benar bisa mencukupi kebutuhan mikronutrisi kita saat ini ya.
Nah, dari masalah tadilah makanya kita membutuhkan yang namanya suplementasi, teman-teman ya. Jadi suplementasi ini sifatnya bukan obat ya. Suplementasi ini adalah mikronutrisi yang kita ekstrak dalam bentuk kemasan yang lebih praktis ya. Bisa dari kapsul, bisa bentuknya pil, bisa bentuknya liquid ya, atau bisa bentuknya juga serbuk ya. Any kind of form yang memudahkan kita untuk bisa mengkonsumsi itu lebih praktis ya. Basisnya adalah nutrisi sehingga ini aman dikonsumsi jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang suplementasi ya, itu sama pentingnya dengan kita makan nasi, sama pentingnya dengan kita makan protein, sama pentingnya dengan kita makan sayur-sayuran ya. Sampai kapan kita harus makan sayur? Sampai kapan kita harus makan buah? Sampai kapan kita harus makan protein? Ya, jawabannya adalah seumur hidup ya. Begitu juga dengan suplementasi. Sampai kapan kita harus konsumsi suplementasi? Jawabannya adalah seumur hidup ya. Jadi jangan lihat suplementasi seperti obat ya. Suplementasi ini adalah mikronutrisi ya, yang diekstrak dalam bentuk kemasan yang lebih praktis ya. Simpelnya seperti itu ya. Sampai kapan kita butuh vitamin A? Seumur hidup. Sampai kapan kita butuh vitamin C? Seumur hidup. Sampai kapan kita butuh vitamin D? Seumur hidup. Sampai kapan kita butuh zat besi? Seumur hidup. Sampai kapan kita butuh selenium, magnesium, kalsium? Seumur hidup, teman-teman ya. Jadi tidak ada batasan untuk mengkonsumsi yang namanya makronutrisi dan juga mikronutrisi ya. Keduanya harus balance, keduanya harus seimbang dan harus terus kita konsumsi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas ya. Jadi harus aman dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Nah, tentunya kita nanti akan bicara ya, dengan banyaknya pilihan suplementasi yang ada di pasaran, gimana sih tipsnya untuk memilih suplementasi yang benar, untuk memilih suplementasi yang baik dan juga teruji kualitasnya ya. Nah, tentunya pada saat kita memilih suplementasi, kita harus tahu bahwa suplemen tersebut memang ada uji klinisnya, memang ada studi empirisnya, memang ada risetnya, ada quality controlnya ya. Quality control itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa mulai dari bahan baku sampai dengan dia diproduksi dan kemudian dipasarkan, itu semua harus aman, teman-teman. Sampai dengan dia dikonsumsi jangka panjang, itu semuanya harus ada standarisasinya ya. Jadi quality controlnya itu harus benar-benar sangat-sangat krusial sekali ya. Sangat penting untuk kita perhatikan ya. Karena sekarang banyak banget yang jual suplemen tapi kita nggak tahu ya. Banyak suplemen yang abal-abal ya. Rumput aja di kapsul jadi herbal namanya, teman-teman ya. Makanya benar-benar kita harus memperhatikan kualitas dari suplementasi yang kita konsumsi ya. Dan tentunya juga harus diproduksi oleh perusahaan yang memang kita percaya ya. Perusahaan yang sudah kompeten, perusahaan yang memang memiliki scientist-nya, perusahaan yang memang memiliki laboratoriumnya, yang memang memiliki riset and development yang kuat ya dalam bidang produksi suplementasi tersebut ya. Nah, ini adalah perusahaan yang kita rekomendasikan ya. Kebetulan saya pribadi dan juga beberapa leader yang ada di dalam grup 30 hari diet sehat ya, kita sudah bermitra dengan perusahaan Nuskin ya, namanya Nuskin Enterprise ya. Ini adalah perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 1984, pusatnya ada di USA ya, dan saat ini tersebar di lebih dari 50 negara, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cek juga silahkan, dia sudah perusahaan terbuka ya, sudah terdaftar di NYSE ya, New York Stock Exchange ya, dan juga memiliki tim independen R&D-nya sendiri ya. Jadi jangan khawatir ya, ini nah, untuk rekomendasi ini teman-teman ya saya serahkan kepada teman-teman sendiri ya. Saya nggak tahu teman-teman punya suplemen apa, silahkan. Kalau memang teman-teman sudah konsumsi suplemen atau teman-teman punya brand sendiri yang memang teman-teman percayai, silahkan ya. Nah, tapi di kesempatan kali ini saya mau memberikan rekomendasi dari sisi Nuskin, karena ini adalah suplementasi yang memang saya pribadi dan juga banyak leader sudah konsumsi ini ya. Saya sendiri sudah konsumsi 8 tahun ya. Jadi memang saya konsumsi ini, saya mempromosikan ini bukan karena saya bukan saya karena pengen jualan, tidak ya, tapi karena saya pribadi juga mengkonsumsi, saya mempelajari perusahaan ini dan saya juga sudah mengkonsumsi ini lebih dari 8 tahun ya, teman-teman. Nah, ini adalah advisory board-nya ya, advisory board Nuskin. Jadi saya nggak asal-asal ngomong ya. Di sini ada tim saintis kita, ada dokter-dokternya ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ada jurnal-jurnalnya, ada studi klinisnya. Teman-teman semua bisa baca, atau teman-teman juga bisa cari tahu tentang ini ya. Nah, kemudian ini juga penghargaan-penghargaan internasional yang memang Nuskin juga sudah dapatkan ya. Jadi pada saat saya mempelajari perusahaan Nuskin ini ya, kalau saya mau konsumsi suplemen, saya harus tahu dulu nih perusahaan produsen
produsennya ini siapa? Apakah ini perusahaan baru atau perusahaan yang memang sudah kompeten, yang sudah teruji ya? Ada nggak penghargaan-penghargaan, validasi, sertifikasi dari pihak independen, pihak ketiga ya, yang memang menerangkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang kompeten ya. Jadi saya nggak asal-asal untuk kasih rekomendasi ya teman-teman. Nah, ini ada video Nuskin, teman-teman bisa nonton dulu ya. This publication has been trusted for years by medical professionals worldwide. Physicians' desperate reference is an authoritative source of prescription drugs to help including the entire ageLOC TR90 weight management system. PDR is a global, well-recognized publication referenced by many professionals in the medical field. It is an honor and a privilege for Pharmanex to be one of the nutritional supplement companies to have its products listed here, especially the ageLOC family of anti-aging products. Pharmanex continues to innovate and develop nutritional supplements based on a 6S quality assurance process, helping you live younger, longer, and healthier lives. Get ready to discover your best self. Oke, nah itu tadi sedikit video tentang profil Nuskin. Ya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, silahkan teman-teman lihat sendiri reviewnya, baca-baca sendiri tentang perusahaannya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, ya udah tinggal percaya aja dengan orang yang memang teman-teman percayai di bidangnya. Ya silahkan berkonsultasi dan nanti teman-teman juga bisa cari tahu sendiri ya, bisa bandingkan ya di antara beberapa brand. Silahkan teman-teman bandingkan baik itu dari sisi perusahaannya, dari sisi komposisinya, dari nilai gizinya, ya itu semua teman-teman bisa lakukan review ya. Saran saya, jadilah konsumen yang cermat ya. Kita tahu nih, oke, kita tahu bahwa kita membutuhkan yang namanya mikronutrisi, kita membutuhkan suplementasi ya. Sekarang tinggal dengan banyaknya pilihan yang ada di pasar ya, yang mana yang harus saya pilih ya. Nah, itu kembali lagi menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang konsumen. Kita harus bisa cermat untuk memilih perusahaan produsen, apalagi untuk suplementasi yang kita konsumsi dalam jangka panjang ya. Nah, ini hanya sebagai referensi ya, saya tidak minta teman-teman untuk beli ya, tapi paling tidak teman-teman bisa tahu ya, teman-teman bisa punya gambaran atau bisa punya pandangan ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi suplementasi yang baik, teman-teman bisa juga pertimbangkan untuk konsumsi suplementasi dari Nuskin atau dari Pharmanex ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita tahu ya, untuk kita tahu bahwa kita memang benar-benar dalam kondisi yang membutuhkan suplemen ya. Nah, di Nuskin kita memiliki satu alat namanya Biophotonic Scanner ya. Silahkan hubungi sponsor Anda atau tim leader Anda ya. Saat ini teman-teman tidak ada ya, saya bilang tidak ada satu perusahaan pun, bahkan rumah sakit maupun laboratorium klinik yang memberikan uji atau pengecekan skor antioksidan tanpa jarum suntik dan tanpa pengambilan darah ya. Jadi tanpa pengambilan urin, tanpa pengambilan darah ya, tapi kita bisa mengecek kadar antioksidan seseorang ya. Kalau teman-teman cek ke lab-lab yang terkenal, lab-lab yang terkemuka atau klinik-klinik rumah sakit yang besar ya, itu biasanya mereka bisa cek antioksidan tapi harus pengambilan urin atau pengambilan darah ya. Dan itu tidak bisa right away, harus tunggu bisa 1 hari, 2 hari atau bahkan 1 minggu teman-teman ya. Nah, tapi di Nuskin kita memiliki satu teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain maupun rumah sakit manapun di luar sana, yang bisa mengecek antioksidan kita hanya dalam hitungan detik ya, dengan cara menempelkan aja. Jadi tangan kita seperti digambar, cukup ditempel di alat ini, kemudian kita akan diukur ya kadar antioksidan kita. Nah, antioksidan ini akan bicara tentang imunitas tubuh kita ya. Semakin tinggi antioksidan yang ada di dalam tubuh kita, artinya kita memiliki level imunitas yang baik ya. Tapi semakin rendah kadar antioksidannya, berarti imunitas kita sangat lemah ya. Dan
paling tidak kita semua harus ada di warna kuning minimal ya. Minimal ada di warna kuning untuk ada di level yang moderate ya. Level moderate itu artinya level menengah ya. Oke lah, paling tidak kita sudah cukup baik lah untuk bisa mengatakan imunitas kita tuh sudah cukup baik ya. Nah, gimana cara saya bisa ngecek ini ya? Kalau Anda bisa berkesempatan bertemu dengan sponsor atau tim leadernya, silakan lakukan pengecekan antioksidan ini ya. Saya sangat-sangat menganjurkan teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan bicara ya tentang suplementasi yang kita rekomendasikan ya. Di sini ada antioksidan dasar ya. Tentu saya akan rekomendasikan produk dari Nuskin ya, karena saya memang sudah memilih produk ini dan juga sudah membandingkan dengan banyak sekali brand ya. Dan ini adalah produk yang kita rekomendasikan ya. Nah, untuk antioksidan dasar ini diperuntukkan bagi siapa saja, baik yang sedang diet maupun yang tidak diet, yang sedang sakit maupun yang sehat, baik anak-anak maupun lansia, laki-laki maupun perempuan, yang hamil maupun yang tidak hamil, yang menyusui maupun tidak menyusui, artinya semua orang perlu memenuhi asupan antioksidan dasar ya. Jadi ini adalah suplementasi dasar yang kita harus penuhi untuk mikronutrisi dasar kita ya, vitamin dan mineral dasar kita ya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan ya, vitamin itu ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, B kompleks, B1, B2, B3 sampai B seterusnya, vitamin C, vitamin D, E dan K. Mineral juga banyak, ada selenium, kalsium, magnesium, natrium ya. Ada banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke dokter atau teman-teman cari di apotik, biasanya itu akan satu-satu. Mbak, saya mau beli kalsium. Mbak, saya mau beli magnesium. Mbak, saya mau beli vitamin B kompleks. Saya mau beli vitamin A ya. Nah, tetapi dengan LifePack ya, ini ada 82 jenis vitamin dan mineral teman-teman ya. Jadi kebayang tuh ada 82 kapsul ya kalau kita harus beli di tempat lain. Tapi dengan LifePack kita cukup konsumsi LifePack ini ya. Dalam satu saset LifePack itu ada 4 kapsul, 2 yang hijau, 2 yang orange ya. Jadi ada yang antioksidan, ada yang mineralnya ya. Dan ini sudah melengkapi kebutuhan mikronutrisi dasar kita. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada vitamin A, vitamin C, vitamin D ya, B kompleks ya. Nah, kemudian juga sudah ada mineralnya. Di sini ada iodin, magnesium, zinc, selenium, copper ya. Kemudian juga kromium sudah ada di sini ya. Polifenol juga ada di sini ya. Jadi semuanya sudah sangat lengkap teman-teman ya. Dengan kita hanya konsumsi satu saset LifePack ya. By the way, satu saset LifePack itu ya, kalau kita makan buah-buahan atau sayuran ini nih, sebanyak ini nih ya. Sebanyak yang digambar yang di sebelah kanan itu, sebanyak ini nih sayuran yang kita harus konsumsi setiap harinya ya. Saya sih terus terang nggak sanggup teman-teman ya. Belum lagi dari sayuran-sayuran dan juga buah-buahan ini mungkin juga ada zat-zat yang sebenarnya tidak kita butuhkan ya. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan suplementasi ya, yang mana ini sudah diekstrak ya, hanya diambil vitamin, mineral dan antioksidan dasar yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-harinya ya. Nah, jadi ini vitamin pertama yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya Marine Omega ya. Jadi Marine Omega ini juga harus kita penuhi asupannya ya, karena ini tentang asam lemak baik ya. Nah, Mas Surya, saya sudah konsumsi loh minyak ikan dari merek yang lain ya. Kira-kira boleh nggak ya? Sekali lagi saya nggak tahu kalau merek lain ya. Saya nggak mau menjelek-jelekan merek lain ya. Tapi ini ada beberapa pandangan teman-teman ya. Kalau teman-teman bandingkan minyak ikan biasa dengan Marine Omega yang dimiliki oleh Nu Skin, itu dari sisi fisiknya saja sudah kelihatan ya, warnanya. Kalau minyak ikan lain itu biasanya kuning polos ya. Sedangkan kalau minyak ikan Nu Skin itu warnanya kecoklatan ya. Dan dia punya kandungan krill oil ya. Nah, apa kelebihan dari Marine Omega ini? Pertama, asupan lemak baiknya atau omega 3-nya itu lebih banyak ya, dilengkapi dengan LNA, EPA dan juga DHA ya. Kemudian minyak ikannya kualitas tinggi ya. Nah, tips untuk teman-teman memilih minyak ikan itu harus dilihat ikannya dari ikan apa. Apakah dia ikan predator atau dia ikan kecil. Kalau dia dari ikan kod misalnya ya, atau ikan-ikan besar ya, ikan-ikan predator, itu biasanya tingkat kontaminasinya lebih tinggi ya, karena makan ikan predator ini kan makannya sembarangan ya enggak. Nah, tapi kalau Marine Omega Nu Skin itu sudah benar-benar diperhatikan teman-teman ya, dari ikan-ikan yang memang memiliki
yang memang bebas logam berat ya, dan di dalamnya juga punya campuran krill oil. Ini yang tidak dimiliki oleh minyak ikan lain ya. Karena krill ini apa? Krill oil ini adalah minyak krill ya. Krill itu adalah seperti krustasea atau udang-udang kecil, plankton ya, dia zooplankton yang tinggal di laut dalam, teman-teman ya. Ini adalah makanannya ikan paus tuh ya. Makanya ikan paus, lumba-lumba itu jadi pinter-pinter ya, karena makannya krill ya, plankton kecil ini ya. Nah, krill oil ini juga ada di dalam marine omega kita, yang mana krill oil ini tingkat astaxanthinnya sangat tinggi ya, dan ini membantu penyerapan omega 3 kita menjadi lebih cepat terserap di dalam tubuh ya. Nah, jadi sangat disarankan ya. Marine omega untuk siapa? Sama juga seperti life pack, boleh dikonsumsi oleh semua orang ya. Semua orang membutuhkan yang namanya marine omega ini ya. Jadi marine omega ini baik untuk kesehatan kardiovaskuler, kemudian untuk kesehatan otot, sendi, kesehatan motorik ya. Kemudian juga untuk anak-anak ini juga bagus untuk tumbuh kembang mereka ya. Nah, kalau life pack tadi ada memang suplementasi yang buat anak-anak ya, tapi anak-anak juga butuh antioksidan dasar. Tapi kalau life pack itu diperuntukkan untuk 17 tahun ke atas ya. Nah, sementara kalau marine omega ini diperuntukkan mulai dari balita sampai dengan lansia, itu boleh konsumsi marine omega ya, bahkan malah sangat-sangat dianjurkan, teman-teman ya. Nah, ini suplementasi dasarnya. Nah, kemudian bagaimana untuk suplementasi penunjang untuk teman-teman yang sedang program fat loss ya? Apa suplementasi yang kita rekomendasikan? Nuskin memiliki sebuah program, yaitu namanya H-Log TR90 ya. TR90 ini adalah sebuah program yang membantu teman-teman untuk bertransformasi dalam waktu 90 hari ya, dengan kombinasi dari diet yang sehat dan juga suplementasi yang inovatif tentunya ya. Nah, di dalam TR90 ini sudah lengkap ya. Ini adalah paket suplementasi, paket mikronutrisi yang teman-teman bisa konsumsi selama 90 hari. Jadi sudah all in ya. Jadi sudah cukup dengan suplementasi ini aja selama 90 hari, itu teman-teman akan dibantu ya program fat loss-nya dengan H-Log TR90 ya. Nah, apa kelebihan dari H-Log TR90 ya? Apakah ini sama dengan pil-pil pelangsing yang ada di luar sana? Teman-teman ya, kalau kita bicara tentang suplementasi untuk diet ya. Suplementasi diet yang benar atau suplementasi diet yang baik adalah suplementasi yang mendukung metabolisme untuk program diet sehat kita ya. Jadi jangan percaya dengan iklan-iklan yang bilang wah ini bisa menurunkan berat badan, ini ada pil pelangsing, ada teh pelangsing ya, makannya bisa tetap bebas, nggak perlu olahraga, tapi kita bisa turun berat badan sampai 5 kilo 10 kilo per bulan ya. Jangan percaya sama iklan yang seperti itu ya, karena seandainya pun memang bisa seperti itu, maka itu adalah diet yang tidak sehat ya. Karena turunnya dari mana? Sudah pasti turunnya dari cairan tubuh kita, elektrolit tubuh kita, otot kita menyusut ya. Yang terjadi adalah tubuh kita memang bisa turun berat badan ya, tapi habis itu lemes, habis itu jadi sakit, jadi mencret-mencret ya, karena ada efek diuretiknya, dan juga akan sangat mudah untuk yo-yo effect ya, untuk bisa naik kembali. Tapi kalau dengan program TR90 ya, ini adalah suplementasi fat loss pertama di dunia yang mentargetkan pada ekspresi genetika dengan teknologi H-Log. Nah, ini ada gambar, teman-teman lihat ya. Ini ada gambar orang-orang dengan gen A dan juga genetik B ya. Ini adalah ekspresi genetika dua orang yang berbeda ya. Orang yang memiliki ekspresi genetika A, dia memiliki metabolisme tubuh yang baik ya. Yang mana orang ini kalau makan banyak tapi tetap kurus. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Atau orang-orang yang mungkin masih muda-muda nih. Biasanya waktu zaman muda kita ya, masih remaja, masih muda, itu kita makan sebanyak apapun, badannya tetap kurus atau tetap langsing ya. Sebaliknya, ada orang-orang yang memiliki ekspresi genetika B, di mana mereka sulit untuk mengurai lemak ya. Artinya makan sedikit tapi langsung jadi lemak, langsung gemuk badannya ya. Nah, orang-orang yang memiliki ekspresi genetika B ini ya, nah, kalau menggunakan produk TR90 itu akan dibantu metabolismenya untuk diubah menjadi seperti orang yang memiliki ekspresi genetik di A ya. Nah, inilah kelebihan dari TR90 ya. Tentu ini tidak dimiliki oleh suplementasi yang lain ya. Bahkan orang-orang yang sedot lemak sekalipun ya, itu cuma ngilangin lemaknya sesaat doang. Tapi kalau TR90 itu fokusnya adalah pada ekspresi genetik kita ya. Sehingga metabolisme tubuh kita itu diajarkan dari yang tadinya susah
kurus menjadi orang-orang yang jadi lebih gampang untuk bisa membakar lemak, teman-teman ya. Nah, kemudian TR90 ini sekali lagi ini memadukan konsep diet sehat dengan suplementasi yang berbasis nutrisi superfood ya. Nanti kita lihat kandungan-kandungannya apa aja sih sampai dia bisa seperti itu ya. Tapi intinya kalau kita program TR90 ya, ini bukan hanya badan kita yang jadi langsing, tapi kita juga menjadi lebih sehat ya. Badan kita juga menjadi lebih bugar ya, dan tentunya pola pikir kita, pola hidup kita juga akan diajarkan untuk memiliki pola hidup yang lebih baik ke depannya ya. Dan fokusnya adalah pada penurunan lemak. Jadi ini adalah program fat loss. Jadi bukan sekedar weight loss ya. Jadi bukan cuman tujuannya bukan nurunin berat badan, tapi tujuan utamanya adalah untuk menurunkan komposisi lemak yang ada di dalam tubuh kita sembari mempertahankan massa ototnya ya. Dan programnya hanya dijalankan selama 90 hari saja ya. Jadi ini nggak perlu dikonsumsi seumur hidup teman-teman ya. Ini hanya 90 hari program, tapi setelah 90 hari kalau teman-teman lakukan polanya dengan benar, maka teman-teman bisa mencapai body goals dan juga bisa mendapatkan pola hidup yang lebih baik ya. Nah, di dalam Edgelog TR90 ini ada beberapa suplementasi di dalamnya seperti Jumpstart ya. Jumpstart ini kandungannya ada 4 kandungan superfruit ya. Superfruit di sini ada prickly pear ya, fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi massa lemak, untuk mengurangi stres oksidatif ya. Ini biasanya kita sarankan minumnya di pagi hari ya. Minum di pagi hari terutama sebelum beraktivitas atau sebelum berolahraga ya. Tujuannya adalah untuk membakar lemak dan juga membakar kalori lebih ekstra pada saat kita bisa beraktivitas, teman-teman ya. Jadi dengan aktivitas yang sama, kalau kita konsumsi Jumpstart dalam program diet sehat kita, maka pembakaran kalorinya dan juga pembakaran lemaknya menjadi lebih optimal ya. Selain itu untuk recovery cell juga ya. Orang-orang yang biasanya baru mulai olahraga atau olahraganya sudah lebih intensif, itu biasanya akan berasa pegel-pegel badannya, berasa capek, berasa sakit ya, nyeri-nyeri ya. Nah, itu Jumpstart ini juga sangat membantu kita untuk bisa mempercepat pemulihan setelah olahraga ya. Nah, kemudian ada juga namanya TR Complex. Ya, di dalam TR Complex ini kandungannya juga semua kandungannya adalah dari natural ingredients. Ya, ada whole grape extract, ada citrus bioflavonoid. Ya, tujuannya manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah untuk mempertahankan massa otot, ya, meningkatkan metabolisme dan juga meningkatkan termogenesis di dalam tubuh kita, ya. Teman-teman paham ya? Misalnya kalau kita bicara tentang karbohidrat, ya, karbohidrat itu ada namanya karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, ya. Nah, salah satu manfaat dari TR kompleks ini adalah mengubah gula sederhana yang ada di dalam karbohidrat kita menjadi gula yang lebih kompleks ya, menjadi struktur kimianya menjadi lebih kompleks sehingga tidak meningkatkan gula darah kita ya. Jadi seperti ibaratnya kita tetap bisa makan nasi putih, kita bisa tetap makan karbohidrat yang sederhana, tetapi efeknya di dalam tubuh seperti karbohidrat kompleks ya. Nah, itu kerennya dari TR kompleks ini ya. TR kompleks ini salah satunya adalah menjaga stabilitas insulin kita ya, meningkatkan termogenesis dan juga mengurangi stres oksidatif ya. Jadi udah bagus banget. Kemudian selain itu juga ada TR control ya. Nah, kalau TR control ini lebih banyak manfaatnya untuk mengontrol keinginan makan ya. Kemudian juga mengurangi rasa gelisah ya, atau juga memberikan efek relaksasi pada saat kita sudah selesai olahraga, yaitu sangat-sangat membantu untuk bisa mood control kita ya. Jadi sangat dibutuhkan juga ya, karena di dalam program diet kadang-kadang kan kita tuh suka stres, suka gelisah, suka pengennya tuh hasilnya yang instan ya. Nah, TR control ini membantu keseimbangan hormon kita supaya supaya nggak stres ya. Jadi hormon kortisolnya itu tadi dikontrol, dijaga ya, supaya tidak mudah stres. Oke? Nah, kemudian juga ada asupan protein namanya Edgelog Trim Shake ya. Jadi Edgelog Trim Shake ini isinya adalah protein isolat ya, teman-teman. Mungkin akan ada banyak yang bertanya, Mas Surya, saya sudah banyak makan protein, saya sudah makan dada ayam, saya sudah makan daging, saya sudah makan ikan misalnya ya. Apakah saya masih membutuhkan Edgelog Trim Shake ini ya? Teman-teman, di dalam lauk-lauk protein yang kita makan itu biasanya tidak terserap 100% ya. Proteinnya tidak terserap 100% di dalam tubuh ya. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan bentuk protein
yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Namanya bentuk isolat ya. Protein isolat ini ya, selain bentuknya lebih cair, tapi dia juga bisa terserap lebih baik di dalam tubuh kita, bahkan penyerapannya hingga 100% ya. Jadi enak nggak kita makan tapi semua nutrisi-nutrisinya benar-benar terserap dalam tubuh kita ya. Nah, H-Log Trim Shake ini bisa menjadi satu kali pengganti makan dan sangat mendukung program defisit kalori teman-teman yang sedang program diet ya. Nah, Selain dia rendah kalori, dia juga tinggi protein, sudah ada karbohidrat kompleks di dalamnya, sudah ada serat ya, dan juga sudah ada mikronutrisinya. Jadi sudah ada vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi sangat-sangat seimbang antara makronutrisi dan mikronutrisi di dalam Trim Shake ini ya. Saya sangat-sangat rekomen untuk teman-teman bisa konsumsi ini pada saat program 30 hari diet sehatnya ya. Oke, dan ini suplementasi pendukung ya, ada tigrin ini untuk meningkatkan termogenesis di dalam tubuh kita ya, supaya pembakaran lemaknya menjadi lebih baik. Kemudian juga ada H-Log Reset ya, H-Log Reset ini kandungannya adalah antosianin ya, satu antioksidan yang memang sangat berperan di dalam sistem metabolisme tubuh kita ya. Ini tujuannya untuk mencegah dan juga mengatasi orang-orang yang punya masalah dengan sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik itu seperti gula darah, kolesterol, tekanan darah ya, lemak-lemak yang bandel, yang sulit untuk diurai ya. Nah, itu bisa dibantu dengan riset ya, dan juga untuk kesehatan pencernaan karena dia menjaga mikrobioma atau organisme-organisme baik yang ada di dalam saluran pencernaan kita ya. Dan juga kita punya Cordymax ya, untuk teman-teman yang memang olahraganya intens, terutama suka olahraga kardio ya, untuk teman-teman yang suka jogging, untuk teman-teman yang suka lari ya, yang suka olahraga dengan high intensif ya, itu sangat direkomendasikan untuk konsumsi Cordymax ya, karena Cordymax ini sangat baik untuk kesehatan kardiorespiratori kita ya, atau kesehatan jantung dan paru-paru ya. Nah, bagaimana cara bisa mendapatkan suplementasi ini? Silakan hubungi sponsor ataupun tim leader Anda supaya bisa berkonsultasi lebih lanjut ya. Dan ini ada program yang kita sarankan juga ya, kalau teman-teman memang mau lakukan program ini lebih intensif ya. Ada program 15 hari, 30 hari, dan 90 hari ya. Nanti juga bisa berkonsultasi gimana cara mendapatkan suplementasi ini dan bagaimana cara pemakaiannya di dalam program 30 hari diet sehat kita. Oke? Nah, kapan teman-teman perlu mempertimbangkan untuk konsumsi suplementasi penunjang ya? Kalau Anda saat ini berada dalam kondisi yang obesitas ya, atau kalau saat ini Anda merasa metabolismenya tidak cukup cepat untuk membakar kalori ya, sudah diet tapi progresnya juga lambat, itu teman-teman bisa konsumsi suplementasi ini ya. Dan ini bisa dibaca ya, teman-teman yang gampang lelah, gampang sakit ya, punya kondisi-kondisi khusus seperti diabetes, kolesterol ya, atau sulit untuk mengontrol nafsu makan ya, atau teman-teman yang bekerja dengan paparan radikal bebas yang cukup tinggi, itu teman-teman sangat-sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi suplementasi penunjang. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nangkep apa yang saya sampaikan dan juga ilmunya bisa bermanfaat ya. Saya berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu dan juga bisa mencapai body goals serta kesehatan yang optimal untuk masa depan kita yang lebih baik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.